He's the savior of the world, and now we can call him friend. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, he's the Savior of the world, Savior of the world. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, he's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Senang sekali hari ini bertemu lagi dengan Miss Peng Peng. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa beribadah kepadamu pada hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami, Tuhan, menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah abundance, joy, and love. Berkelimpahan dalam kasih dan sukacita. Nah, adik-adik, Miss mau mengajak adik-adik untuk membuka ayat firman Tuhan. Adik-adik bisa mengambil Alkitab adik-adik ya. Nah, kita mau membuka Galatia 5 ayat 19 sampai 24. Kita baca sama-sama ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan ini di Galatia 5 tadi, Rasul Paulus menyebutkan apa itu buah dari daging dan apa itu buah dari roh. Nah, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia untuk hidup sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan seperti yang ia terima dari Yesus Kristus ya. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, Miss percaya kalian adalah milik Kristus. Jadi kalian tidak akan melakukan perbuatan dari buah-buah daging tadi ya. Nah, adik-adik,
secara tegas juga Rasul Paulus mengatakan bahwa buah dari daging itu membuat kehidupan kita menjadi orang-orang yang orang-orang yang berdosa ya. Nah, sedangkan kalau kita melakukan buah-buah roh seperti yang tadi Miss sebutkan, Miss ulangi lagi ya, apa itu buah-buah roh? Buah-buah roh itu ada 9. Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang kesembilan, penguasaan diri. Nah, jadi kalau adik-adik melakukan ke-9 buah-buah roh itu, maka adik-adik menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, adik-adik, Miss mau mengajak kalian sedikit berpikir nih. Sedikit berpikir. Adik-adik pernah nggak nih timbul pertanyaan, mengapa ya papa mama itu mengajak kalian ke gereja sejak dari kalian kecil? Nah, beribadah kepada Tuhan, ke gereja, papa mama ke gereja, kalian ikut. Nah, pernahkah kalian kenapa ya papa mama mengajak saya nih beribadah ke gereja? Nah, tentu saja karena kedua orang tua kalian mau agar kalian itu mengenal Tuhan Yesus Kristus sejak dari kecil, sehingga kalian dapat hidup seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sama seperti tadi itu, Rasul Paulus meminta jemaat Galatia ya untuk tidak menyerahkan diri kepada perbuatan daging, buah-buah daging tadi itu. Nah, karena jemaat di Galatia adalah milik Kristus. Nah, jadi sebagai milik Kristus, jadi kita harus berusaha, berjuang keras untuk menyalibkan keinginan daging kita, berjuang melawan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik tadi ya. Nah, adik-adik, karena barang siapa yang tidak bisa melakukan perbuatan yang baik, maka apa tadi, kita tidak bisa mendapatkan bagian dari kerajaan Allah ya. Nah, adik-adik, Miss mau tanya nih, siapa yang bisa menghafal buah roh tadi yang Miss sebutkan tadi? Ada 9 ya. Nah, Miss percaya kalian pasti bisa hafal ya. Menghafalkan itu adalah sesuatu yang mudah, ya kan? Kalian tinggal mengulang lagi. Nah, lalu kalian bisa menghafal. Seperti buah-buah roh tadi ada 9 ya. Nah, tentu saja dengan sangat mudah kalian bisa menghafalkan apa itu buah-buah roh. Nah, tetapi adik-adik, tahukah kalian bahwa buah-buah roh itu bukan hanya untuk dihafal saja, tetapi untuk dilakukan juga dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, adik-adik, Tuhan itu ingin yang pertama nih, apa tadi? Buah-buah roh tadi yang pertama itu adalah kasih. Nah, Tuhan itu menginginkan sepanjang hidup kita itu dipenuhi dengan kasih, cinta, ya. Nah, jadi kita harus membagi kasih, membagi cinta kita kepada semua orang, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memberikan kasihnya itu dengan tanpa imbalan kepada semua orang, dengan tidak mengharapkan balasan. Jadi, kasih dan cinta Tuhan Yesus adalah kasih yang tulus, ya. Nah, juga lalu juga Tuhan Yesus itu juga mengasihi orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, ya. Meskipun Tuhan Yesus disalibkan, tapi Tuhan Yesus tidak membenci orang-orang yang telah bersepakat menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, seperti itulah juga adik-adik. Biarpun orang membenci kalian, biarpun orang tidak suka dengan kalian, tetapi kalian tetap harus mengasihi mereka. Nah, yang kedua adalah sukacita, ya, joy yang kedua. Nah, Tuhan mau juga hidup kita itu dipenuhi dengan kegembiraan. Jadi dalam setiap hari-hari kita penuh dengan sukacita. Jadi tidak menjadi anak yang suka marah-marah atau anak yang sedih, anak yang murung. Nah, Tuhan Yesus mau kalian itu hidup melimpah dengan sukacita, dengan kegembiraan ya. Nah, jadi orang-orang di sekitar kalian akan senang untuk berada di dekat kalian. Dan yang ketiga, Tuhan juga mau kita hidup
damai dengan semua orang ya. Jadi kita tidak boleh milih-milih dalam berteman karena semua orang itu diciptakan sama. Jadi kita harus menebarkan kedamaian dimanapun kita berada ya. Nah, yang keempat, Tuhan juga mengharapkan untuk kita sabar ya, sabar, menjadi anak yang sabar. Contohnya nih, sabar itu tidak tergesa-gesa ya. Contohnya misalnya lagi saat sedang antri beli tiket atau antri apa, antriannya panjang sekali. Nah, adik-adik harus menjadi anak yang sabar dengan cara bagaimana? Ya tidak boleh menyela antrian tersebut. Adik-adik harus mengikuti antrian tersebut. Nah, dengan begitu itu sudah menunjukkan adik-adik adalah anak yang dipenuhi dengan kesabaran atau dalam kehidupan sehari-hari juga. Misalnya saat bermain dengan teman, saat bermain dengan adik, misalnya membuat kalian kesal, kalian juga harus sabar ya. Nah, yang kelima, Tuhan Yesus juga mengharapkan untuk kita memiliki kemurahan. Kita menjadi orang yang murah hati kepada orang lain ya. Nah, murah hati itu adalah memberi, berbagi kepada setiap orang. Jadi memberi, berbagi itu juga tidak harus menunggu kita untuk kita punya banyak uang, untuk kita kaya dahulu, baru kita mau memberi, berbagi dengan orang lain. Tapi adik-adik bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya membagi makanan dengan orang yang membutuhkan ya. Nah, karena manusia itu diciptakan Tuhan untuk saling menolong. Jadi kita harus memiliki kemurahan hati ya. Nah, yang keenam, Tuhan itu juga mengharapkan untuk kita berbuat kebaikan kepada semua orang. Berbuat kebaikan kepada semua orang ya. Jadi kita bukan hanya mau berbuat baik kepada orang yang baik saja kepada kita, tapi kita juga harus berbuat baik meskipun orang itu jahat kepada kita, kita harus membalas dengan kebaikan. Jadi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Nah, lalu yang ketujuh adalah kesetiaan. Tuhan mengharapkan adik-adik menjadi anak yang penuh kesetiaan. Setia berdoa, setia beribadah, juga setia untuk menjaga hati kalian agar tidak jatuh dalam dosa ya. Dan juga adik-adik juga meskipun adik-adik kecil, tapi percaya Tuhan mempercayakan perkara yang besar dalam hidup adik-adik. Nah, yang harus adik-adik lakukan adalah setia dari perkara-perkara kecil yang dipercayakan kepada kalian, menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Dan yang kedelapan, Tuhan juga mengharapkan untuk kita menjadi orang yang lemah lembut. Nah, lemah lembut ini lemah lembut dalam perkataan, dalam pikiran, perbuatan. Nah, jadi kalian harus berhati-hati dalam perkataan. Sebelum berkata-kata, kalian harus memikirkan apakah perkataan kalian itu bisa menyakiti hati orang lain atau tidak. Nah, kalian harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang penuh dengan lemah lembut ya. Nah, lalu juga kalian juga tidak boleh ada iri hati kepada orang lain ya. Dan juga kalian harus merasakan penderitaan orang lain. Maksudnya kalian itu mudah tersentuh dengan penderitaan orang lain, tapi bukannya malah senang melihat orang lain menderita, tetapi kalian juga ikut merasakannya. Sehingga dalam hidup kalian, orang bisa melihat bahwa hidup kalian dipenuhi dengan kelemah lembutan. Nah, dan yang kesembilan, ya, Tuhan juga berharap tuh kita itu mampu mengendalikan diri, menguasai diri kita dari perbuatan-perbuatan jahat. Jadi kita itu bisa bisa melakukan pengendalian diri. Kita bisa menahan nih, misalnya pada saat ada kesempatan misalnya untuk berbohong, kita tidak berbohong. Nah, itu adalah pengendalian diri, penguasaan diri kalian. Nah, karena kalau kalian tidak memiliki pengendalian diri, penguasaan diri, kalian bisa jatuh ke dalam dosa ya. Nah, contohnya ya, saat sedang main nih, misalnya mainan kalian dirusak sama adik atau teman-teman kalian misalnya. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus pasti kesal ya, tapi kalian harus menahan rasa marah atau emosi kalian. Jadi kalian tidak boleh memarahi adik atau memarahi teman kalian hanya karena permasalahan kecil. Nah, lalu yang contoh berikutnya ya dalam kehidupan sehari-hari, misal ya,
adik-adik sedang batuk. Nah, kalau sedang batuk itu kan kita harus menjaga makan dan minum kita, ya. Nah, jadi papa mama bilang, misalnya tidak boleh minum es. Nah, adik-adik misalnya di luar ke sekolah misalnya, atau ada orang yang menawarkan kalian untuk makan atau minum es, nah kalian harus berani menolak. Nah, itu adalah bentuk pengendalian dan penguasaan diri ya. Nah, adik-adik, Miss percaya jika kalian dapat melakukan buah-buah roh dalam hidup kalian, maka hidup kalian pasti akan berlimpah dalam kasih dan sukacita. Ayat hafalan minggu ini dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Miss ulangi satu kali lagi ya. Di 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau melakukan activity. Nah, Miss mau adik-adik coba mengulang kembali apa itu buah-buah roh. Nah, sekarang Miss mau tanya Beverly ya, apa saja buah-buah roh itu ya? Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Yang kesembilan, penguasaan diri. ya betul. Nah, adik-adik mudah bukan menghafal apa saja buah-buah roh. Nah, tapi yang Miss mau ingatkan, bukan hanya dihafalkan, tetapi adik-adik harus melakukan buah-buah roh itu di dalam kehidupan adik-adik ya. Oke? Oke, Miss. Nah, sebelumnya nih, Miss mau minta adik-adik di rumah ya, adik-adik bisa ambil kertas dan pensil. Nah, adik-adik bisa menulis dari ke-9 buah-buah roh itu, mana yang menurut adik-adik sulit untuk adik-adik lakukan. Nah, adik-adik bisa tulis di kertas dan adik-adik bisa, kalau sudah selesai, adik-adik bisa membawa kertas kalian itu ke dalam doa kepada Tuhan, atau kalian bisa minta orang tua kalian untuk mendoakan kalian, nah agar kalian dapat melalui kesulitan itu ya. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah. Mari kita berdoa. Beverly pimpin doa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami sudah selesai beribadah. Tuhan Yesus juga berkati kami, biar hidup kami bisa mengikuti buah-buah roh. Terima kasih Tuhan, kita juga berdoa buat Indonesia. Tuhan sertai, Tuhan lindungi ya Tuhan. Juga lindungi kami dari segala virus corona, Tuhan jauhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.